Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saat ini kami kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami ada 2 orang saja, sebenarnya 3 orang, tapi 1 orangnya belum bergabung lagi. Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu apa saja tantangan dan konsekuensi dari pemetaan agama digital? Yang pertama itu ada ketergantungan dan kecenderungan untuk mengikuti ibadah online. Jadi karena adanya ibadah online, anggota jemaat kurang inisiatif untuk mengikuti ibadah onsite. Kemudian jemaat malas ibadah onsite sehingga menghilangkan cita kebersamaan sesama anggota jemaat. Kemudian yang ketiga itu tidak saling mengenal antara penatua gereja dengan jemaat ataupun antara jemaat dengan sesama jemaatnya. Terus yang kemudian tidak dapat fokus karena terdapat distraksi karena misalnya ketika kita mengikuti ibadah online, misalnya ada notif WA atau notif Instagram atau TikTok dan lain sebagainya, itu dapat mengganggu ibadah kita sehingga agama kita tidak sehingga penerimaan firman kita tidak optimal. Kemudian menurunkan minat bermain dan bernyanyi generasi muda gereja karena biasanya kalau onsite itu ada aktivitas di antara aktivitas pemuda di gereja, tapi karena dengan mengandalkan ibadah online ini kurangnya aktivitas gereja. Kemudian warga jemaat menjadi tidak disiplin waktu karena misalnya dengan ibadah online itu adanya live streaming. Karena live streaming itu biasanya bisa diupload 1 jam setelah ibadah atau 2 jam setelah ibadah, maka jemaat-jemaat cenderung lebih memilih menunda waktu sehingga waktunya tidak disiplin. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana peran agama dalam relasinya dengan teknologi digital. Nah, pertanyaan kami adalah jawaban kami adalah agama sebagai standar etika dan moral, di mana dalam berteknologi agama berperan untuk menjadi standar akan kebaikan kebenaran. Nah, kita dalam agama diajarkan untuk mengasihi sesama, kemudian menjauhi hal-hal yang buruk yang menyakiti sesama begitu. Nah, artinya dalam berteknologi juga agama berperan untuk mengingatkan kita akan hal tersebut. Kita diminta untuk tidak diskriminasi, untuk tetap toleran dan juga untuk tetap menghargai manusia-manusia dan juga menghargai sesama sebagai manusia yang imago Dei, yang segambar dan serupa dengan Allah, sehingga kita tidak perlu untuk kita tidak bisa untuk merendahkan orang lain melalui gadget kita. Karena apa? Karena ada ilmu agama yang sudah tertanam dalam pikiran kita dan menjadi dasar kita dalam berteknologi begitu. Kemudian nomor 3 ini peran teknologi dalam membantu agama dalam menyediakan informasi terkait pelaksanaan peribadatan. Misalnya ada scan barcode untuk persembahan dan wakil jemaat dan lain sebagainya. Kemudian menjadi media komunikasi antara jemaat dengan jemaat ataupun antara jemaat dengan penatua gereja. Kemudian sebagai sarana yang mampu menunjang di tingkat keterbatasan. Misalnya ada jemaat yang mengalami kebutuhan khusus atau mereka yang tidak bisa hadir secara fisik di gereja. Jadi dengan adanya ibadah online atau live streaming bisa membantu jemaat tersebut dalam mengikuti ibadah. Mungkin ini dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke. Satu lagi ya, siapa?